Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, Ananda semua, silahkan duduknya kalian dirapikan, duduk yang baik karena kita akan segera berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ya, silahkan kalian bisa Ustadz pilih satu anak untuk memimpin doa. Ustadz pilih Mas Egan dari kelas 3C. Silahkan Mas Egan. Ya, silahkan. Husuan. Baca bareng-bareng ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahmau wasi'an. Amin. Baik. Terima kasih Mas Egan ya sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Ananda semuanya. Sebentar ya. Oke. Silakan Ustadz kasih waktu 1 menit untuk mengisi absensi di kolom chat. Tulis nama panggilan dan kelas. Ustadz kasih waktu 1 menit dari sekarang. Mic-nya silahkan dimatikan ya, bagi yang belum dimatikan mic-nya. Silakan absensi dulu, nama panggilan dan kelas. Baik, kita mulai sekarang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, apa kabar semuanya ini? Semoga sehat semua, selalu dalam lindungan Allah. Makannya yang banyak ya, makan sayur, makan buah, vitaminnya, sehingga imunnya kalian kuat, terhindar dari mara bahaya, khususnya penyakit corona, dijauhkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda semua alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita sudah masuk di pembelajaran tema 6, yaitu tentang energi dan perubahannya ya. Nah, tentunya kalian akan memahami tentang banyak energi yang akan Ustadz jelaskan beberapa saat setelah ini. Nah, Ananda semua, Ustadz mau mengawalinya dengan pertanyaan. Ya. Kira-kira nanti yang merasa silakan angkat tangan saja ya. Tidak usah angkat tangan saja tanpa bersuara ya. Kira-kira dari kalian pernah tidak melihat kincir angin? Masih belum buka halamannya, buku paketnya silahkan disiapkan dulu. Nah, anak-anak tentunya banyak juga melihat benda ini di jalan raya. Ustadz pengen tanya, bentar ya.
Ustadz fotonya akan share dulu. Ini fotonya. Nah, foto ini. Nah, ini kira-kira pernah ndak melihat di jalan raya ada seperti ini? Lampu di jalan raya bentuknya seperti ini. Pernah ya tentunya ya. Banyak yang pernah melihat ya, terutama di kota-kota besar ya. Pasti kebanyakan kota itu menggunakan lampu di jalan raya menggunakan tenaga surya atau disebut ini namanya panel ya. Yang ini panel ya. Yang di atas lampunya itu ya seperti papan itu namanya panel surya ya. Di situ menampung cahaya matahari sehingga cahaya matahari dirubah menjadi energi listrik. Nah, setelah itu bisa menghidupkan lampu secara otomatis. Nah, otomatis sumber utamanya adalah energi matahari ya. Oke, ini hanya sekedar contoh. Nah, Ananda semuanya silahkan kalian bisa buka buku paketnya halaman 3. Silahkan dibaca dulu di halaman 3 itu ya. Ustadz kasih waktu 1 menit untuk membaca kegiatan 3 ya. Di situ energi cahaya sumbernya itu apa, contohnya apa. Energi listrik ada 6 contoh energi yang ada di situ. Silakan dibaca dan difahami dulu. Ya. Halaman 3. Tema 6, Mbak. Tema 6 bukan tema 5. Yang dikumpulkan tema 5. Halaman 3. Buka halaman 3. Silahkan langsung dibaca, waktunya 30 detik lagi. Difahami ya, ada berapa jumlah energinya, sumbernya itu dari apa, alatnya atau bendanya itu apa saja di situ. Nah, nanti akan Ustaz jelaskan juga. Kenapa? Halaman 3. Ya, halaman 3. Sudah dibacakah? Oke, kalau sudah dibaca akan Ustadz jelaskan satu persatu. Oke, kalau sudah dibaca silahkan kalian menutup buku lagi. Bukunya silahkan ditutup lagi. Iya, silahkan. Oke, bukunya silahkan akan Ustadz jelaskan tentang energi yang pertama, yaitu energi baik, anak-anak sudah kelihatan ya di layar ya. Yang pertama, jenis energi yang pertama yaitu energi cahaya ya. Energi cahaya ini anak-anak semuanya ada sumbernya ya. Sebentar. Energi cahaya ini ada sumbernya di halaman 3 kalian sudah membacanya tadi ya. Energi cahaya dihasilkan dari berbagai sumber energi. Ya, misalnya matahari, lampu, lilin ya, api,
senter, obor, dan lain sebagainya. Sekarang Ustadz ambil contoh. Misalnya Ustadz ambil contoh, mic-nya dimatikan ya. Mic-nya yang masih hidup silahkan dimatikan. Biar suaranya tidak masuk ke Zoom ya. Silahkan dimatikan. Baik, akan Ustadz share contohnya. Contoh energi cahaya. Di sini Ustadz akan pilih yaitu lilin ya. Nah, mohon maaf anak-anak semuanya, mic-nya dimatikan Mbak Lula ya, Mbak Lula, Alula. Mohon dimatikan mic-nya. Tadi sudah Ustadz matikan, masih dihidupkan lagi. Oke. Nah, di sini ada Ustadz contohkan lilin. Nah, lilin pada saat kita lampu di rumah kita padam, otomatis benda yang menghasilkan cahaya itu kadang kita menghidupkan lilin ya. Dan sehingga lilin itu mengeluarkan cahaya ya, menghasilkan energi cahaya ya. Mohon maaf fitur chatnya tolong tidak dihidupkan lagi, dulu sudah kita menjadi kesepakatan kita ya. Oke, silakan tata tertibnya dipatuhi. Oke, lilin ini menghasilkan cahaya anak-anak ya. Mas Pilar 3B, Mas Pilar 3B, mohon tidak menggunakan chat ya. Kedengaran ya Mas Pilar ya. Baik, Ustadz lanjutkan. Sebentar Ustadz berhenti dulu ya. Mas Azam 3B dan Mas Pilar, kedengaran enggak suaranya Ustadz? Suaranya Ustadz kedengaran enggak? Tidak ada yang menggunakan chat. Kavi sebentar, Ustadz tidak mau melanjutkan penjelasan kalau masih ada temannya yang tidak mendengarkan. Ini masih sebentar. Oke, sudah Ustadz kunci chatnya ya, terpaksa Ustadz kunci dari sini. Baik, Ustadz lanjutkan. Contoh energi cahaya yang pertama, bendanya ya. Jadi sebuah energi itu memiliki sebuah sumber anak-anak ya. Memiliki sumber ya. Dan sumbernya itu tergantung dari bendanya. Misalnya Ustadz ambil contoh lilin. Nah, lilin ini menghasilkan energi cahaya. Tetapi lilin ini juga menghasilkan energi panas ya. Kemudian sumbernya apa Ustadz? Sumbernya itu api ya. Itu ya. Contoh Ustadz ambil contoh yang pertama. Ustadz ulangi lagi, energi cahaya contohnya bendanya adalah lilin ya. Bendanya contoh alat atau bendanya adalah lilin. Kemudian kalau ditanyakan sumbernya, sumbernya itu tergantung dari alatnya. Di sini Ustadz ambil contoh bahannya atau alatnya atau bendanya itu bernama lilin. Nah, lilin sumbernya adalah api, api yang menghasilkan energi cahaya. Baik, itu contoh dari energi cahaya ya. Ya. Oke, lanjut ke contoh energi yang kedua, yaitu energi listrik. Akan Ustadz contohkan energi listrik itu contohnya adalah turbin ya. Ustadz ambil contoh turbin di sini. Sebentar. Seperti apa ya? Seperti apa ya turbin ya? Oke.
Di halaman 3 kalian boleh membukanya sekarang sambil dilihat. Nah, nomor 2 energi listrik itu contoh bendanya tuh banyak ya, yang berasal dari matahari, gas, batu bara, angin, aliran air dan lain sebagainya. Ustadz ambil satu contoh. Nama bendanya Ustadz kasih contoh turbin ya, turbin air ya. Di sini bisa juga disebut dengan kincir air ya, di mana air mengalir kemudian menabrak kincir sehingga kincir itu berputar. Nah, dari bergeraknya kincir itu akan menghasilkan energi listrik. Ya, ini bisa juga disebut energi listrik, contohnya kincir angin, dan sumber energinya bisa disebut berasal dari aliran air ya. Oke, jadi cara kerjanya air di sungai mengalir, turbin itu taruh di tengah sungai yang sudah disetting seperti ini. Kemudian turbinnya berputar, bergerak-gerak. Nah, setelah itu ditransfer ke, sebentar Ustaz matikan ya. Oke. Nah, setelah itu karena turbinnya bergerak, akhirnya disalurkan ke dinamo ya atau turbin, setelah itu menghasilkan listrik. Nah, listrik itu bisa disalurkan ke rumah-rumah kita. Oke, seperti itu contoh energi listrik. Dan banyak juga contoh benda yang lain yang menghasilkan energi listrik. Kemudian contoh yang ketiga yaitu energi panas ya. Energi panas Ustadz tak pengen tanya ya. Kalian pernah tidak melihat orang tua kita nyetrika pakaian? Ya. Coba kita bayangkan. Setrika itu kalau dipegang panas apa enggak? Panas. Oke. Setrika, alat yang bernama setrika, kalau kabel powernya dicopkan ke listrik ya, itu bisa hidup, bisa panas apa enggak? Panas ya. Tapi kalau tidak dimasukkan ya, kabel powernya tidak dimasukkan ke lubang listrik, itu bisa panas apa enggak? Enggak bisa. Nah, maka dari itu setrikaan itu merupakan contoh yang menghasilkan energi panas. Tapi sumbernya itu dari listrik yang ada di rumah kita. Oke, mohon dimatikan ya mic-nya ya biar tidak rame. Setelah ngomong langsung dimatikan. Muridnya Ustadz sudah pinter-pinter semuanya menghidupkan mic, mematikan mic. Jadi kalau sudah tidak bicara langsung dimatikan. Ya. Oke, Ustadz lanjut. Nah, contoh yang ketiga energi panas itu setrika. Sumbernya apa? Setrikaan akan menghasilkan panas jika dicopkan ke listrik. Berarti sumbernya juga listrik. Atau contoh yang kedua, api. Api kalau dipegang panas enggak? Panas ya. Nah, kemudian api itu sumbernya dari apa? Ya dari api sendiri, ya. Berarti alatnya api, sumbernya juga api, ya, sama. Karena panasnya api itu memang dari apinya sendiri. Tapi kalau setrika tadi itu sumber energinya dari sumber energi listrik. Ditransfer ke setrika sehingga menjadi energi panas. Oke, kemudian yang keempat, energi kimia. Nah, energi kimia itu seperti apa ya? Energi kimia, Ustadz kira-kira ini benda yang Ustadz share ini apa ya? Kita lihat bersama-sama. Ustadz punya ini. Nah, ini apa namanya? HP. Ya, sekarang Ustadz tanya, di dalam HP yang kita pegang, bahkan HP yang kita pakai sekarang,
Apakah ada baterainya? Ya, betul. Ada baterainya ya. Nah, baterai itulah merupakan sumber energi kimia. Sehingga HP akan hidup kalau ada baterainya. Batu baterai itu disebut energi kimia. Ya, sumbernya dari energi kimia atau dari baterai. Ya, oke. Tidak boleh coret-coret ya. Sudah menjadi tata tertib kita. Tata tertib harus dipatuhi. Oke. Kemudian berarti contoh alatnya tadi HP. Sumbernya dari energi kimia yaitu baterai ya. Atau contoh lagi apa ya? Obor. Tahu obor enggak? Obor. Obor itu bisa disebut energi kimia karena berasal dari minyak bumi. Ya, ada minyak yang ada di dalam obor itu ada minyaknya sehingga menghasilkan energi cahaya. Bisa menghasilkan energi panas ya karena apinya menyala. Yang menggunakan minyak itu disebut energi kimia. Sumbernya baterai, minyak bumi, atau bahkan juga makanan. Makanan yang kita makan masuk ke tubuh kita itu juga disebut dengan proses kimiawi. Nah, sehingga di situ bisa juga disebut dengan energi kimia ya. Oke, kemudian yang kelima, energi gerak. Nah, energi gerak itu contohnya tadi saat pertama kali bertanya kincir angin ya. Kincir angin itu merupakan menghasilkan energi gerak dan sumbernya bisa dari bisa dari tiupan angin. Angin berhembus kencang, nabrak kincir, kemudian bergeraklah kincir tersebut. Ya, menghasilkan energi gerak. Ya. Kemudian energi bunyi yang keenam. Yang keenam energi bunyi. Ustadz punya contoh ini. Energi yang menghasilkan suara. Nah, ini. Apa ini? Apa namanya ini? Radio ya. Contoh alatnya itu radio. Ya, atau juga sumber utamanya dari pita atau radio ya. Nah, itu contohnya juga. Anak-anak, ternyata kita juga bisa bicara, itu juga disebut energi bunyi ya. Pembicaraan kita ini juga disebut energi bunyi. Sumbernya apa? Sumbernya pita suara yang ada di tenggorokan kita ya. Pita suara yang ada di tenggorokan kita itu adalah sumber bunyi yang dihasilkan dari anggota tubuh kita ya, organ tubuh kita sehingga menghasilkan suara, kita bisa ngomong ya. Sumbernya itu pita suara. Oke, di sini banyak contohnya ya tadi seperti radio, televisi, alat musik, pita suara dan lain sebagainya. Oke, itu adalah 6 contoh energi yang ada di dunia. Nah, sekarang Ustadz pengen share ini. Ini yang Ustadz baca tadi, anak-anak tahu tidak? Ternyata semua energi itu merupakan ciptaan Allah. Ya. Semua energi yang ada di dunia, 6 energi yang Ustadz jelaskan tadi merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merupakan ciptaan Tuhan. Nah, maka dari itu Allah memerintahkan supaya hemat energinya. Bahkan hemat benda, hemat harta, hemat energi yang ada di bumi. Nah, Ustadz bacakan surat Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim.
wala tubaddir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, shadaqallahul adzim. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, anak-anak, kalau kita boros, menggunakan energi kita boros. Misalnya contoh, Ustaz kasih contoh. Misalnya contoh, ada lampu di rumah kita di siang hari, lampunya belum dimatikan, lupa tidak dimatikan, masih menyala terang. Berarti kalau kita membiarkan lampu itu terus-menerus nyala di siang hari, berarti kita termasuk boros. Ya, kalau boros tadi sudah dijelaskan di surat Al-Isra ya, ayat 26-27 bahwa kalau kita boros itu termasuk temannya setan. Ya. Sekarang Ustadz mau bertanya kepada yang Ustadz sebutkan namanya. Waktunya tinggal berapa ini ya? Hampir selesai ya. Oke, sekarang buka halaman tugasnya sekarang. Tugasnya halaman 6. Silakan buka halaman 6. Sudah dibuka, kerjakan sekarang. Ustadz kasih contoh yang pertama. Silahkan ditulis yang pertama contohnya. Nomor 1, Ustadz yang memberi contoh. Nomor 2 sampai 6, kalian yang mengerjakan. Silakan. Nomor 1, energi cahaya. Alatnya lilin. Silakan ditulis. Alatnya lilin. Halaman 6. Iya, alatnya lilin. Kemudian sumber energinya kira-kira apa? Api. Oke, silakan ditulis sumber energi api. Alatnya lilin. Nomor 1, energi cahaya. Alatnya lilin. Sumber energinya api. Karena di lilin itu ada api. Ya. Ya, nomor 2 sampai 6 silahkan kalian kerjakan sendiri sekarang. Waktunya masih tinggal 3 menit. Silahkan Ustadz matikan semua. Apa? Halaman 6. Halaman 6. Halaman 6. Silahkan setelah ngomong, biasakan mic-nya dimatikan, biar tidak mengganggu. Enggak usah. Sebentar, Ustadz matikan dulu ya. Ustadz matikan dulu terpaksa karena waktunya tinggal sedikit. Oke, dengarkan semuanya. Tolong dengarkan semuanya. Terpaksa Ustadz matikan dari sini biar suaranya tidak masuk karena waktunya tinggal sedikit. Tugasnya buku paket 3F ya. Buku paket 3F, buka halaman 6. Ya, buka halaman 6. Nah, halaman 6 dibuka. Ustadz kasih contoh yang pertama tadi, energi cahaya. Contohnya lilin. Sumber energinya api. Nah, nomor 2, energi listrik. Kalian cari contohnya, alatnya apa, sumber energinya apa. Sampai nomor 6 kalian kerjakan sendiri. Nomor 2 sampai nomor 6 kalian kerjakan sendiri. Sekarang ya. Ustadz kasih contoh, tak ulangi lagi. Nomor 1, energi cahaya. Contohnya lilin ya. Lilin yang sudah dinyalakan ya. Kemudian sumber energinya api. Ya. Alatnya lilin, sumber energinya api. Itu termasuk energi cahaya karena menghasilkan cahaya. Nomor 2 sampai nomor 6 kalian cari sendiri, isi sendiri.
energi listrik kira-kira contohnya apa? Banyak sekali yang ada di rumah kita. Kemudian sumber energinya apa? Sumber energi dari yang kamu sebutin alatnya itu apa? Ya, silakan kerjakan. Terpaksa Ustadz matikan ya. Sekali lagi buka halaman 6, buku paket tema 6 atau 3F. Nanti kalau sudah selesai zoomnya tidak usah ikut zoom kedua karena tidak ada zoom lagi ya. Langsung mengerjakan tugasnya kalau masih belum selesai. Oh, ini terbalik. Bentar. Buka halaman 6 ya. Kerjakan nomor 2 sampai nomor 6. Bentar, bisa rapikan dulu fotonya. Tinggal 1 menit kayaknya ya. Silakan siap-siap. Nanti kalau belum selesai, lanjutkan sampai selesai. Ini kerjakan halaman 6. Nomor 1, energi cahaya. Contohnya sudah saya kasih contoh tadi. Alatnya itu lilin, sumber energinya api. Ya. Kemudian listrik, alatnya apa yang kamu pilih yang ada di rumahnya? Yang menghasilkan listrik, ya, yang menghasilkan energi listrik alatnya itu apa? Kemudian sumbernya apa? Kemudian panas, energi panas. Kira-kira alatnya apa? Sumber dari energinya itu apa? Oke, paham ya semuanya ya? Halaman 6. Sekali lagi kalau zoomnya sudah selesai, lanjut mengerjakan.